Semangat pagi anak-anakku semua, kembali lagi dengan saya Anik Juliati. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas soal PAS penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 9. Soal ini dilengkapi dengan kisi-kisi, materi, pembahasan, dan kunci jawaban. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Diharapkan kalian sudah benar-benar paham terhadap materi yang akan diujikan. Nah, bagi kalian yang belum paham atau belum terlalu mendalami materi, kalian bisa menyimak rangkuman materi bab 1, 2, dan 3 pada video sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke kisi-kisi dan materi PAS. Jadi nanti ketika PAS terdiri dari 3 bab yang akan diujikan. Bab yang pertama yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materinya meliputi yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Yang kedua, yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi hakikat ideologi terbuka, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai Pancasila, dan dimensi Pancasila. Materi yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, pada bab 2 ini kisi-kisinya yaitu tentang isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materinya yang pertama yaitu makna isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Materi bagian 2 yaitu tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya yaitu tentang arti penting pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta materi yang keempat yaitu sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan di bab 3 kisi-kisinya yaitu tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materinya meliputi 1. Hakikat kedaulatan, yaitu sifat kedaulatan, bentuk kedaulatan, serta teori kedaulatan. Materi kedua tentang bentuk, teori, dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ketiga yaitu tentang perbandingan demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis. 4. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia, yaitu demokrasi parlementer terpimpin, demokrasi Pancasila pada Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada era reformasi.
Materi kelima yaitu tentang perkembangan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu sistem parlementer, semi-parlementer, dan presidensil. Materi yang keenam yaitu tentang lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja kita ke kisi-kisi dan contoh soal. Kisi-kisi yang pertama yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu masa awal kemerdekaan. Soalnya, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami pasang surut dan menghadapi berbagai masalah. Berbagai pemberontakan terjadi pada awal kemerdekaan. Salah satunya yaitu pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosoewirjo yang bertujuan untuk A. mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, B. membentuk negara sendiri yang merdeka dan berdaulat, C. membentuk dan mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda, D. mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Ketika ada soal seperti ini, kalian harus menemukan kata kuncinya terlebih dahulu. Jadi soal ini membahas tentang pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam. Tujuannya apa? Nah, tentunya kalian masih ingat materi tentang penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan yang mengalami pasang surut. Nah, di sini ada beberapa pemberontakan. Di sini kalian harus betul-betul paham. Jadi nanti ketika soalnya diubah, yang ditanyakan misalnya kalau soal ini tentang pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, mungkin nanti yang ditanyakan tentang PKI, pemberontakan PKI, atau mungkin juga yang ditanyakan tentang APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi harapannya kalian betul-betul sudah mampu membedakan pemberontakan pada awal kemerdekaan. Baik, kembali lagi ke soal tentang pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Tujuannya yaitu ingin mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, yaitu mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kisi-kisi nomor 2, tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Pertanyaannya, pernyataan di bawah ini yang menggambarkan penyimpangan penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru adalah A. Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, B. Presiden membubarkan DPR, C. Kebebasan berpolitik dibatasi, D. Presiden membentuk MPRS. Nah, tentunya kalian masih ingat tentang visi misi utama pelaksanaan Pancasila pada Orde Baru, yaitu ingin menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ternyata ada beberapa penyimpangan, yaitu pertama, kebebasan berpolitik dibatasi, 2, dibatasinya kebebasan pers, 3, pelanggaran HAM. Kembali lagi kita ke soal. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sebab jawaban A itu mengarah pada pelanggaran ketika masa Orde Lama. Yang B juga pelanggaran Orde Lama, yang D juga Orde Lama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban C.
Baik, kisi-kisi selanjutnya tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya, ideologi Pancasila memiliki nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup manusia. Pernyataan tersebut menunjukkan Pancasila mengandung nilai A. Dasar, B. Instrumental, C. Praksis, D. Idealis. Jadi nilai-nilai Pancasila itu ada 3, nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Apa perbedaannya? Jika nilai dasar itu bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup. Nah, contohnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Sedangkan nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental, berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi ke soal, berarti ketika pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah yang A, mengandung nilai dasar, karena ini nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tetap dan melekat pada kelangsungan hidup manusia. Kisi-kisi selanjutnya tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman pada poin dimensi Pancasila. Pertanyaannya, dimensi mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi untuk mewujudkan cita-cita negara. Pernyataan ini sesuai dengan dimensi A. Idealisme, B. Normatif, C. Realitas, D. Fleksibel. Jadi ideologi Pancasila itu bersifat terbuka, memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, normatif, dan realitas. Apa perbedaannya? Baik, saya jelaskan dulu satu persatu tentang dimensi idealisme. Idealnya adalah Pancasila itu mampu memberikan harapan, optimisme, dan memberikan motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Sedangkan dimensi normatif adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Sedangkan dimensi realitas adalah ideologi Pancasila mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Kembali lagi ke soal. Jadi ketika dimensi Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi, berarti Pancasila itu mengandung dimensi A. Idealisme. Baik, kisi-kisi selanjutnya tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang politik dan hukum. Pertanyaannya, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia. Di bawah ini yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik adalah A. Sistem pemilihan umum yang demokratis, B. Mengembangkan proses modernisasi namun bukan westernisasi, C. Kegiatan ronda malam atau siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian, D. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila itu ada dalam bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jika yang tadi yang ditanyakan bidang politik dan hukum, contohnya adalah mengutamakan musyawarah mufakat atau kekeluargaan, musyawarah mufakat dan kekeluargaan, 2. Sistem pemilihan umum yang demokratis, 3. Pembentukan lembaga negara, penegakan HAM, demokrasi, dan hukum harus berdasarkan Pancasila. Kembali lagi ke soal.
Berarti jawaban yang tepat ketika pertanyaan seperti ini adalah jawaban yang A, yaitu sistem pemilihan umum yang demokratis. Kalau B berarti pengembangan proses modernisasi, berarti tentang bidang sosial budaya. Kalau kegiatan ronda malam berarti keamanan. Kalau perekonomian disusun sebagai usaha bersama dalam bidang ekonomi. Baik, kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang makna isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea yang ketiga. Pertanyaannya, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mengandung makna A. Memuat dalil objektif dan subjektif. B. Pernyataan Indonesia merdeka. C. Cita-cita negara Indonesia yang hendak diwujudkan. D. Memuat prinsip-prinsip negara. Tentunya kalian masih ingat apa makna alinea ketiga, yaitu ada dua. Nomor satu, pernyataan kemerdekaan, dan yang kedua adalah motivasi spiritual. Kembali lagi ke pertanyaan, berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B, pernyataan Indonesia merdeka. Kalau jawaban A berarti makna alinea yang pertama. Cita-cita negara Indonesia yang hendak diwujudkan berarti makna alinea yang kedua. Yang D, memuat prinsip-prinsip negara berarti makna alinea yang keempat. Baik, kisi-kisi selanjutnya tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaannya, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan isi dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jadi ketika ada pokok-pokok pikiran seperti ini, kalian harus ingat rumusnya. Rumusnya adalah gamma patua. Jadi ga sila ketiga, ma sila kelima, pat sila keempat, tua berarti sila ke-1 dan 2. Nah, tadi yang ditanyakan tentang keadilan berarti kan sila kelima, ma berarti pokok pikiran yang kedua. Berarti jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah B, yaitu pokok pikiran yang kedua. Selanjutnya, kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soalnya, bentuk pengamalan yang terkandung dari pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat, kalian harus tahu persis tentang rumusnya. Yang ditanyakan adalah bentuk pengamalan pokok pikiran ketiga. Gamma pat berarti sila yang keempat. Manakah yang termasuk sila keempat? Berarti jawabannya yang mana? Yaitu C, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu wali kota dengan penuh tanggung jawab. Paham ya anak-anak? Baik, materi selanjutnya yaitu tentang
sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaannya, berikut ini merupakan wujud sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Seluruh warga negara Indonesia memperjuangkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kenyataan. B. Pemerintah dan masyarakat saling berharap pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat menjadi semboyan yang unggul. C. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan pemerintahan. D. Masyarakat Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan pemerintahan. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya panjang-panjang, kita amati betul-betul dengan seksama. Yang A, seluruh warga negara Indonesia itu harus memperjuangkan. Nah, ini baik. Kalau yang B, pemerintah dan masyarakat saling berharap, hanya berharap saja sebagai semboyan, berarti tidak. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin, berarti hanya pemerintah saja, rakyatnya tidak, berarti tidak atau kurang baik. Yang D, masyarakat Indonesia berupaya semaksimal mungkin, hanya masyarakatnya saja tanpa pemerintah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Seluruh warga negara Indonesia memperjuangkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kenyataan. Nah, jangan lupa tonton juga video pembelajaran soal PAS kelas 9 di part yang kedua ya. Terima kasih.